Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ayang Andika Febri dengan NIM 228201125. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam ekstraksi minyak asteri. Minyak asteri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Ini dapat disebut juga minyak menguap atau minyak esteris. Minyak esensial karena pada suhu kamar yang mudah menguap. Ciri utamanya yaitu senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya yaitu minyak steri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asteri. Beberapa di antaranya sangat termolasi atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya yaitu 1. Destilasi, 2. Press, 3. Pelarut organik, 4. Evaporasi, 5. Maserasi, 5. Panas. Metode minyak asteri yaitu 1. Destilasi, tahapannya persiapan pemanasan pemisahan. Kelemahannya yaitu senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya yaitu teknologi sederhana, waktu tepat, pemisahan mudah. 2. Press, tahapan persiapan pengerpesan pemisahan. Kelemahannya yaitu waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. 3. Eksplorasi, tahapannya yaitu persiapan ekstraksi pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya yaitu teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. 4. Pelarut organik, tahapannya yaitu persiapan ekstraksi pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya yaitu waktu tepat, senyawa tidak rusak karena panas. 4. Maserasi panas, tahapannya itu persiapan ekstraksi pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Fraksinasi berasal dari kata fraktion atau bagian, serta afia dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilih suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, yaitu fraksion atau par. Dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yaitu 1. Mendapatkan fraksinasi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak. 2. Melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolik atau sekunder tunggal. Kromatografi kertas, grafi lapis tipis, kromatografi kolom atau vakum liquid yang kromatografi size, dan kromatografi solid atau extrusion. Kromatografi lapis-lapis prinsip kerjanya memisahkan dan memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempengan kaca, logam, dan lain-lainnya. Fasenya yaitu fase diam dan fase gerak. Ekstraksi cair: 1. Peningkatan polaritas. 2. Ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. 3. Dapat diprediksi senyawa terlarut. Pemurniannya yaitu metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang dibutuhkan. Prinsipnya yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuan untuk mendapatkan zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya yaitu 95% sampai 100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia yaitu satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Pembagian pemurniannya yaitu 1. Rektilisasi, proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pemotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke dalam pelarut.
2. Dekantas, proses pemisahan campuran sedimentasi dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan wadah yang lain. 3. Sublimasi, proses di mana senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Komponen bahan alami. Komponen dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan lain dari data input dengan menggunakan algoritma. Kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer, dan penemuan obat baru dan database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat atau molekul Dongeng. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya tutupi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.